Kebumen. Kepada yang terhormat Bapak Cokro Aminoto, SIP MKes, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kementerian Desa dan PDKT RI yang saya hormati, Bapak Nugroho, kemudian dan Pak Nasir dan tim. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Bumdesma LKD se-Kabupaten Kebumen dan seluruh hadirin yang berbahagia, teman-teman saya dari Dinas PMD, dan terima kasih dari Ratih TV, luar biasa. Ini mantan teman saya. Zaman dulu saya tidak usah perlu dokumentasi karena kalau saya hadir biasanya Ratih TV mesti lebih TV. Kalau tidak nanti DP3-nya ya kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, utamanya Pak Direktur, selamat datang di Kebumen. Inilah Kebumen dengan berbagai kelemahannya, karena sampai saat ini Kebumen masih menyandang sebagai desa termiskin se-Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan 16,41. Oke, masih di peringkat yang 36 ya, 35 kabupaten yang ada. Kemudian perlu kami aturkan kepada Pak Direktur bahwa kita ada 449 desa dan 11 kelurahan di Kabupaten Kebumen dengan jumlah penduduk kisaran 1,5 juta. Kemudian 70% tadi secara topografi berada di pegunungan dan 30% lainnya adalah dataran rendah dan pantai. Kalau Bapak Ibu terlihat dari sini, pengurus-pengurus Bumdesmanya itu adalah 70% adalah Bumdesma dengan karakteristik dataran tinggi. Nah, secara kultural, daerah tinggi dengan daerah bawah itu ada beda. Saya pernah belajar dari seorang ahli budayawan bahwa tipologi orang di daerah tinggi itu memiliki kohesivitas kelompok yang tinggi, tetapi secara internal. Tapi kemudian dari luar tampak dia pendiam, ya, modelnya gerembeng gitu. Ya. Nanti kalau gurunya atau yang ngulang sudah lewat, apa aneh, ya gitu. Dikira orang bisa apa? Ini sebuah potensi, sehingga mentalitas ini perlu dikembangkan menurut saya. Dari mentalitas yang mendukung pada pembangunan. Kemudian yang kedua, mentalitas atau tipikal orang-orang pantai atau orang-orang dataran rendah cenderung terbuka. Jadi kalau ngomong tidak setuju ya pada saat itu terbuka. Tar gitu. Nah, tapi habis itu selesai. Sehingga kalau misalnya ada provokator itu ya biasanya di dataran pantai. Nah, Pak Ulul ini di tengah-tengah ini. Oke. Pak Direktur dan tim dari Kemendes atas nama pemerintah Kabupaten Kebumen masih dalam rangkaian KY juga kami sampaikan bahwa pemerintah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kunjungan Bapak. Kami berharap teman-teman Bumdesma LKD ini memperoleh pencerahan dalam hal kegiatan atau etape berikutnya setelah mereka atau kita semua ini melakukan transformasi dan sudah memiliki sertifikat dari Kemenkumham seluruhnya, baik di tingkat pengelolaan manajerial maupun kesehatan usaha dan seterusnya. Apalagi di tren-tren masa sekarang seperti yang harapan disampaikan oleh Pak Bus Menteri ketika di Bintan itu, saya ingat bahwa Bumdesma itu belum memiliki kekuatan bergaining ketika bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, karena memang belum secara lugas diatur di dalam aturan. Tapi sekarang Bumdesma sudah berbadan hukum. Untuk itulah dan seterusnya sambutan itu kami abadikan Bapak Bintan. Di PMD kami setel setiap pagi karena kebetulan kami ikut ke Bintan dengan Pak Ulul pada waktu saya mendampingi Pak Ulul.
Ya karena yang menerima penghargaan itu Pak Bupati dan Pak Ilul. Ya. Plakatnya dibawa di Bumdesma Budronolog kelihatannya gitu. Ya, sehingga kami punya rekaman berita dari Rati TV itu saya setel setiap pagi. Itu menginspirasi saya bagaimana mendorong Bumdesma di Kabupaten Kebumen ini yang paling tidak melejit sesuai harapan Menteri, artinya harapan pemerintah. Nah, ini karena mengandung maksud di dalamnya adalah seluruh kesehatan upaya Bumdesma ini adalah sebesar-besarnya untuk anggotanya dan masyarakat Kebumen. Mungkin itu saja Bapak, sehingga pada siang hari ini kami berharap dapat ya memperoleh masukan yang bisa mendorong kita semua ini paling tidak bisa melompat lah gitu nih. Tidak sekedar mendorong maju, karena kalau sekedar mendorong maju nanti miskin terus. Lainnya sudah berusaha, kita harus melompat barangkali. Barangkali ini yang kami sangat berharap. Kemudian ada kurang lebihnya situasi dan seterusnya memang suasananya artinya mungkin serba apa adanya, sehingga ada kurang lebihnya kami mohon maaf lahir batin. Kiranya demikian, pada saatnya nanti mohon berkenan Pak Direktur untuk memberikan arahannya. Waktu selanjutnya kami aturkan sepenuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas PMD atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyampaian materi pembinaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang akan dipandu oleh moderator. Mohon berkenan Bapak Kabid Penataan Pembangunan dan Kerjasama Desa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Direktur Pemberdayaan Ekonomi dari Kemendes PDTT beserta tim yang kami hormati. Yang kami hormati Kepala Dinas PMD, Bapak Ibu Ketua atau Direktur Bumdesma LKD se-Kabupaten Kebumen, beserta anggota kelompok simpan pinjam perempuan yang berkenan hadir pada pertemuan pagi siang hari ini. Mungkin yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas rawuh Bapak Ibu semua, terutama dari Kemendes sudah kerso menghadiri undangan kami. Sebenarnya undangan ini diinisiasi awalnya oleh rekan-rekan dari Bumdesma, karena ada istilahnya semacam ada di bawah ada kegalauan mungkin terkait dengan ke depan Bumdesma ini arahnya seperti apa ketika transformasi sudah kita laksanakan, kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah ada istilahnya bagi ACA istilahnya penyertaan modal dari desa yang ditambahkan ketika transformasi arahannya ke depan supaya kita tadi disampaikan oleh Pak Kadin supaya lebih maju seperti apa, barangkali mungkin nanti bisa kita tanyakan bersama, mumpung ada pakarnya ini dari Kemendes PDTT, Pak Direktur beserta tim, sehingga ke depan Bumdesma di Kabupaten Kebumen bisa memberikan hal yang lebih baik lagi daripada yang sudah ada sekarang. Mungkin dapat kami sampaikan pula laporan terkait dengan aset Bumdesma se-Kabupaten Kebumen, Bapak. Saat ini sudah mencapai 154 miliar untuk Bumdesma LKD seluruhnya se-Kabupaten Kebumen, sehingga harapannya hal tersebut bisa memberikan semacam leverage atau pengungkit untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen yang sementara ini masih menyandang termiskin se-Jawa Tengah. Barangkali pengantar seperti itu mungkin kami mintakan arahan dari Bapak Direktur dulu sebelum nanti kita berlanjut ke tanya jawab, atau barangkali nanti rekan-rekan akan kami berikan kesempatan untuk bertanya seperti apa progres yang bisa kita dukung bersama ke depan. Barangkali waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Direktur untuk memberikan arahannya. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang hormati Pak Kadis, Pak Haji Omar Said Cokro Aminoto. Visinya kan sama ya. Ya. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Pak Menteri yang diundang sebenarnya, karena beliau ada persiapan untuk berangkat haji. Kalau tidak salah besok berangkat, jadi beliau tidak bisa hadir dan kirim salam. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, pertama-tama saya apresiasi sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri terhadap kinerja transformasi yang sudah 100% dan Pak Bupati menerima penghargaan langsung dari Pak Menteri pada saat Hari Ibu Desa di Bintan. Mudah-mudahan itu tidak sekedar 100%, tapi kita bisa mengisi apa makna dari 100% proses transformasi itu. Terlalu berlebihan kalau saya harus memberikan arahan dan pembinaan. Lebih tepatnya kita sharing saja gitu ya. Saya yang barangkali mendapatkan informasi yang lebih dulu dan berkewajiban untuk sharing ke teman-teman. Saya kira itu. Pak Kadis, saya dari data yang kami miliki, teman-teman sekalian, jumlah UPK di se-Indonesia itu 5.300 unit. Kemudian yang sudah bertransformasi itu 27% atau 1.400 berapa? 33. Nah, ini memang masih jauh dari harapan. Tapi kami juga realistis, banyak sekali UPK yang tidak beraktivitas, tidak ada aktivitas, kemudian banyak juga kendala-kendala dalam proses transformasi. Terakhir kami mendapatkan gugatan dari teman-teman untuk terkait dengan proses transformasi itu. Hanya tinggal, kalau tidak salah ada 3 gugatan yang masuk dan 2 sudah ditolak, tinggal 1 yang belum. Ada jawaban dari Mahkamah Agung. Tapi apapun, ini adalah satu yang harus kita pahami, bahwa proses transformasi itu tidak untuk tujuan kepentingan pemerintah, tapi justru tujuan dari kepentingan masyarakat yang harus dijaga. Sehingga kami dengan transformasi yang sudah 100% itu paling tidak cara pandang dan pemahaman terhadap tujuan itu sudah semuanya bisa diterima. Untuk Kebumen sendiri dari 26 Bumdesma ya, ada 154 miliar. Ini satu nilai yang besar ya, yang harus kita ikhtiarkan untuk terus berkembang. Nah, tidak berlebihan sebenarnya kalau Pak Bupati mengundang Pak Menteri. Kalau melihat ceritanya Pak Kadis tadi, kemiskinan masih 16, sekian ya. 16, sekian persen, sementara rata-rata nasional itu 14 kurang lebih. Nah ini saya kembalikan ke teman-teman. Apakah teman-teman ini punya komitmen untuk berpartisipasi untuk mengurangi kemiskinan? Itu dulu. Saya ingin ada komitmen itu. Percuma kita itu punya lembaga yang gede, tapi lingkungan kita miskin. Saya berharap dengan 154 miliar yang kita miliki, ini punya kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan itu sangat dekat dengan posisi teman-teman semuanya di desa dan perdesaan. Sehingga sangat naif ketika pikiran kita tidak di sana. Saya tadi itu pikir-pikir,
BUMDesma LKD itu punya aset yang demikian besar. Saya berharap ini bisa menjadi perusahaan multinasional, ya, perusahaan nasional multinasional. Tapi setelah mendengar pembicaraan Pak Kadis tentang angka kemiskinan gitu, saya terus menjadi berpikir ulang gitu. Kenapa kita harus berpikir membuat lembaga yang gede-gede gitu, tetapi justru di sekitar kita hanya sebagai penonton, orang-orang miskin kita tetap terpelihara gitu. Makanya saya pikir ini mari kita reorientasi kelembagaan kita. Kita lihat di sekeliling kita sendiri. Ya. Aktivitas-aktivitas BUMDesma itu bisa lebih bermakna bagi masyarakat. Ya. Beberapa hal agenda barangkali ke depan yang kaitan dengan mengentaskan kemiskinan. Aktivitasnya pertama, bagaimana kita BUMDesma ini punya peran untuk menyelesaikan persoalan permodalan usaha mikro, usaha-usaha kecil, rumah tangga, individu. Kalau rumah tangga miskin itu modalnya paling banter 500.000 untuk usaha, untuk bisa dia bisa survive. Ya. Nah, masa ngasih pinjaman 500.000 nggak bisa BUMDesma, gitu kan? Kenapa BUMDesma LKD salah satu menu wajibnya? Menu wajibnya adalah perguliran. Adalah untuk itu, untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa. Ya. Apakah tidak mungkin kita menyelesaikan masalah pencegahan stunting dengan membuka usaha peternakan telur ayam yang skala kecil? Ya. Kemudian bisa juga aktivitas produksi, fungsi BUMDesma sebagai konsolidator usaha-usaha kecil. Taruhlah membuka semacam outlet untuk menampung hasil-hasil usaha-usaha kecil itu. Jadi saya kira mari kita reorientasi. Udahlah, hilangkan cita-cita menjadi badan usaha yang gede. Mari kita lihat berkaca dari sebelah. Ya. Tapi ada konsekuensi. Walaupun sebenarnya saya melihat orientasi untuk pengentasan kemiskinan jadi penting, tidak juga melupakan kinerja dari kelembagaan. Teman-teman sekalian, saya akan mulai dari kelembagaan dulu ya. Kelembagaan BUMDesma LKD yang 26 tadi itu pada tahun 2022 hanya ada 6 unit yang peringkatnya maju. Belum tahu ya? Belum tahu. Barangkali ada di sini. Yang maju itu BUMDesma Bodronolo. Kemudian BUMDesma Kompak Sejahtera. Ada ya? Gak ada? Bodronolo ada ya? Bodronolo, susah banget. Bodronolo. Kemudian Bumi Arta. Berikutnya Rowokele. Rowokele dan satu lagi Panca Manunggal. Ini yang kinerjanya secara kelembagaan kita sudah peringkatnya maju. Nah, maju itu apa? Jadi di dalam pemeringkatan itu yang sudah diputuskan di keputusan menteri ada 7 aspek yang harus dinilai. Manajemen, kemudian kemitraan, laporan keuangan, manfaat, kegiatan usaha, macam-macam. Ada 7 aspek.
Nah, saya masih menunggu untuk periode 2003-2004 karena ini sifatnya self assessment, jadi teman-teman harus menginput sendiri dari sistem yang kita sudah siapkan. Mudah-mudahan nanti tahun 2023 dan 2024 akan semuanya lengkap. Sistem akan kita buka di bulan November. Bulan November masing-masing BUMDesma akan menginput sendiri-sendiri. Bulan Januari sudah kelihatan peringkatnya. Kenapa ini penting? Peringkat ini menjadikan satu alat, satu instrumen untuk menjaga kepercayaan pihak luar. Misalkan mau mengajukan kredit dengan peringkat yang maju, perbankan itu nggak pakai panjang mikir gitu ya, mikir panjang. Karena sudah ada peringkat maju, di dalamnya ada penyusunan laporan keuangan yang bagus, aspek benefit, omset yang berkembang, ya, manajemennya yang tertata, maka dengan sendirinya akan tidak banyak hal yang dipertanyakan untuk memberikan kredit. Demikian juga kerjasama kemitraan yang lain. Terakhir saya ke Kutai Kartanegara, justru karena peringkat yang maju di salah satu desa, salah satu desa di Kutai Kartanegara itu mendapatkan pembiayaan kredit untuk bisnis sawit itu 25 miliar. Itu bayangkan, satu BUMDes, daerahnya terpencil, ya, dia mendapatkan kredit 25 miliar untuk bisnis sawit dan hilirnya. Nah, kami berharap dengan peringkat itu teman-teman BUMDesma LKD Kebumen juga bisa mengakses pembiayaan kalau memang dibutuhkan. Ya, kembali pada kegiatan BUMDes bersama. Menu wajib dari BUMDes bersama itu adalah perguliran. Ini adalah untuk menjaga program PNPM. Dan menu-menu lain sangat terbuka. Banyak sekali BUMDesma LKD yang punya idle money, ya, dan itu belum termanfaatkan. Nah, saya sarankan teman-teman yang punya duit banyak ini jangan segan-segan untuk main ke teman-teman yang lain, sekedar untuk membuka inspirasi. Kegiatan usahanya apa gitu ya, dan bagaimana pengelolaannya. Makanya di dalam penyusunan rancangan APPKD-nya BUMDesma, rancangan anggaran pendapatan belanja, jangan sayang-sayang untuk mengalokasikan anggaran belajar. Boleh di dalam anggaran itu boleh digunakan studi banding, digunakan untuk pelatihan segala macam. Silahkan diikuti. Semata-mata untuk pengembangan kegiatan usaha. Ya. Nah, selain kegiatan-kegiatan untuk dalam rangka pemulihan kapital, kembali lagi orientasi untuk melihat masyarakat miskin itu yang menjadi penting, sehingga aktivitasnya langsung bermanfaat bagi masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Kesempatan yang lain yang terkait dengan kegiatan usaha adalah BUMDesma LKD ini diberikan kesempatan menjadi penyalur kredit ultramikro. Ini duitnya negara yang sekian ratus triliun ini belum bisa tersalurkan pada rumah tangga miskin, rumah tangga kecil. Nah, BUMDesma diberikan kesempatan. Pengalaman penyaluran dana perguliran itu menjadi pertimbangan. Ya. Pertimbangannya adalah NPL harus di bawah 5%. Nah, bagaimana kita men-treatment sekarang, mulai dari sekarang, bagaimana penyaluran itu menjadi di bawah 5% NPL-nya. Kalau masih panjang, masih kegiatan itu memang perguliran itu di atas 5%, bikin kegiatan lagi penyaluran yang lain yang dimulai dari awal. Dan itu mau dikelola dengan benar. Unit usaha yang berbeda, bukan perguliran tetapi unit usaha misalkan simpan pinjam atau yang lain. Nah, ini mulai dijaga semuanya.
Persyaratan sebagai penyalur kredit ultramikro itu 2 tahun. Kalau perguliran tadi itu bisa ditreatment di bawah 5%, maka salah satu syarat penting menjadi sudah terlewati. Badan hukum sudah ada, manajemen sudah terbentuk, kegiatan usaha sudah ada. Ya, tinggal ada beberapa hal yang dievaluasi oleh Kementerian Keuangan, ya, kemudian bisa menjadi melembaga izin lembaga penyalur kredit ultramikro. Nanti akan sharing cost dari BUMDesma berapa, 500 juta kayak, ya. Menarik dari negara bisa 1 miliar kemudian dilempar ke masyarakat. Nah. Ada satu contoh BUMDes yang sudah sukses di Desa Tibu Beneng dan Pasar Bali. Sudah 6 bulan ini sudah menyalurkan kredit ultramikro. Nah, di situ ada peran pemerintah kabupaten, di mana Pak Bupati Badung mensubsidi bunga dari 12%, Pemkab memberikan subsidi 5%. Jadi masyarakat hanya mengembalikan 7% dari beban bunga yang ditanggung. Kalau teman-teman di Jawa Timur itu ada 15 BUMDesma yang siap menjadi lembaga penyalur. Kalau BUMDesma di Kebumen berminat, ya nanti kami akan fasilitasi, kita akan temukan dengan PIP Kementerian Keuangan untuk mulai diinisiasi. Ketika sudah badan hukum, sudah semua beres, sekarang tahapnya yang paling penting adalah tahap awal. Selain menyelenggarakan kegiatan perguliran, yaitu pembentukan perseroan terbatas tentang lembaga keuangan LKM, lembaga keuangan mikro. Untuk pendirian LKM ini ada satu syarat, yaitu permodalan. Sebagai penyalur kredit UMI, itu kalau skala BUMDesma minimal 500 juta. Kalau untuk skala BUMDes itu 300 juta. Saya kira teman-teman yang masih punya dana sekian, kita bisa lakukan itu. Sekali lagi bahwa ini ada salah satu ikhtiar untuk kita menyelesaikan masalah kemiskinan di desa. Ya. Teman-teman sekalian, pemerintah dalam hal ini kementerian, ini fungsinya hanya memberikan penguatan dan fasilitasi, bukan sebagai lembaga finance, ya, bukan lembaga finance yang menyediakan pembiayaan, enggak. Yang kita hanya membridging dari aktivitas-aktivitas kemitraan. Contoh yang beberapa yang sudah kita lakukan, kalau di sini lokasinya masih blank spot internet, maka BUMDesma bisa menginisiasi kerjasama bisnis dengan ISP untuk kerjasama internet desa. Kami sudah memfasilitasi kurang lebih 98 lokasi pada BUMDes dan BUMDesma yang kerjasama dengan ISP yang ada di kabupaten untuk menyelesaikan bisnis. Ada satu lokasi champion yang luar biasa, yaitu di Sijeram. Sijeram itu Kalimantan Barat kalau nggak salah. Sijeram itu satu BUMDes bisa melayani 136 desa. Kita bisa bayangkan, satu BUMDes yang ada di kawasan perbatasan itu bisa melayani akses internet di 136 desa. Kalau kita bayangkan, Bapak Ibu jangan membayangkan desa di Sijeram itu seperti desa di Jawa ini. Kalau desa Jawa jarak 1 kilo sudah ganti desa, 2 kilo ganti desa, tapi di sana bisa puluhan kilo baru ada desa. Kita bisa bayangkan 136 desa itu luar biasa besar. Nah, ini menyelesaikan persoalan kebutuhan internet. Yang sedang kita inisiasi aja berikutnya adalah kerjasama dengan Kementerian Kehutanan, pihak perhutani, pengelolaan kawasan hutan yang bukan kayu. Jadi
dalam kawasan-kawasan itu kita inisiasi kerjasamanya di situ. Bagaimana BUMDesma atau BUMDes itu bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengoptimalkan potensi kehutanan. Berikutnya kerjasama tentang peternakan terpadu. Ya. Sementara kita sudah inisiasi di 7 lokasi, tahun ini mungkin ada 7 lokasi lagi. Kita akan berikan insentif atau stimulasi 1 lokasi 500 juta. Tapi misinya berat. Misinya adalah menyelesaikan masalah ketahanan pangan, yaitu telur, daging. Utamanya itu. Misinya itu menyelesaikan persoalan permintaan terhadap telur dan daging. Daging apa? Daging ayam, daging kambing, daging sapi. Ya. Sehingga pengelolaan itu masih pada skala lokal, mulai dari pembibitan, pembesaran, ya, sampai dengan pemotongan. Nah, kita akan kasih insentif, kita akan stimulan, tapi harus ada komitmen untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan di skala lokal. Ke depan, kerjasama dengan PT Berdikari, kalau misalkan produknya sangat memungkinkan, ini bisa diekspor untuk kebutuhan daerah lain. Berikutnya, kita mendapat tugas untuk mengelola PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dari DAK Fisik Kementerian SDM. Untuk tahun 2023 lokasinya ada di Sumba Timur, ada 21 lokasi. Ya. Tahun depan secara masif proyek itu akan dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Nah, tugas kita adalah menyiapkan kelembagaannya. Barangkali di Kebumen masih ada kawasan-kawasan dan pedesaan yang tidak bisa terakses listrik, itu bisa diajarkan usul Pak Kadis. Tahun 2024 itu semua dikelola BUMDes oleh PLTS. Selain PLTS, kita juga punya tugas mempersiapkan kelembagaan BUMDes atau BUMDes bersama pengelolaan air bersih PAMSIMAS. PAMSIMAS kan banyak juga Pak Kadis. Tahun 2024 proyek PAMSIMAS secara nasional akan close, dan kemudian pengelolaannya diberikan kepada BUMDes. Nah, ini salah satu tugas kita menyiapkan itu. Pemikirannya kenapa BUMDes? Karena itu karena terkait dengan aset. Ya, terkait dengan aset, terkait dengan pelayanan, sehingga ada kebutuhan kelembagaan yang inklusif, ya, yang tidak personal untuk mengelola itu semua. Karena pengalaman ada sekitar sudah ada 2000 lokasi yang dikelola PAMSIMAS hampir bermasalah. Kalau sudah ada uang pasti akan ribut. Di dalam mana-mana itu karena sudah mendatangkan keuntungan, ya, ribut sudah. Makanya ada pemikiran karena aset ini harus dikelola secara inklusif, kemudian utamanya adalah untuk pelayanan masyarakat, maka mau tidak mau harus ada lembaga ekonomi yang yang bukan private untuk mengelola itu, sehingga bisa dari sisi akuntabilitas, dari sisi pemataan itu bisa dijamin. Jadi saya kira ini bisa membuka pemikiran kita, apa yang harus kita siapkan. Kelembagaan apa yang kita siapkan? Mungkin mulai belajar tentang mengelola air potensi air di sekitarnya. Mungkin mulai berpikir bagaimana membuat satu usaha peternakan telur.
Saya kira kalau satu kecamatan saja, satu kecamatan 5.000 butir telur habislah satu hari itu bisa habis. Hitungan kita. Kalau yang di Bali itu di satu desa di Bali dia buka usaha peternakan telur 5.000 butir satu hari habis. Nah, dia mengembangkan skalanya. Nah, makanya kita mulai belajar lah, mulai belajar kecil-kecil, bikin yang skala 1.000, 2.000 gitu ya, untuk kebutuhan lokal. Saya kira mari kita mulai buka pemikiran wawasan kita. Saya akan memberikan satu update tentang kebutuhan teman-teman tentang laporan keuangan. Ya. Tentang laporan keuangan dengan Kepmen 167 sudah ada pedoman penyusunan laporan keuangan. Nah, kami sudah bersepakat dengan BPKP untuk menyediakan satu aplikasi baik yang itu BUMDes perintis, pemula, berkembang dan maju bisa menggunakan. Baik itu yang hanya satu kegiatan usaha, 3, 5, 10. Mudah-mudahan janjinya launching di akhir Juni ini bisa dicapai. Launching tentang sistem aplikasi standar BUMDes bersama. Kami sengaja untuk tidak membatasi penggunaan aplikasi, tetapi kami berkepentingan untuk menjaga standar laporan, sehingga terbitlah Keputusan Menteri Desa nomor 167 tentang pedoman. Jadi pedomannya standar, tentang aplikasinya bisa macam-macam. Nanti akan silakan Bapak Ibu menyesuaikan aplikasi apa yang relatif mudah dipakai, ya. Jadi itu. Berikutnya tentang pajak. Pajak nih. Saya dalam 2 bulan terakhir digugat teman-teman karena di dalam Permen Desa sudah ada ketentuan perpajakan yang ada ketentuan khusus gitu ya. Tetapi setelah kami konsultasi ke Ditjen Pajak, sebenarnya pajak ini perlakuannya sama. Semua sama perlakuannya, baik itu perseorangan maupun badan usaha sama. Nah, cuman memang ada fasilitas keringanan. Di peraturan pemerintah yang lama, saya lupa nomornya, itu BUMDesma belum menjadi subjek pajak penghasilan, sehingga perlakuannya sama dengan badan usaha lainnya. Artinya tidak ada fasilitas. Ya, pajak penghasilan yang 10%. Ya. Itu semuanya sama. Nah, terus kemudian kami konsultasi dengan Ditjen Pajak. Ini BUMDesma baru mendapatkan pengakuan negara sebagai badan hukum, posisinya juga masih berkembang, relatif belum banyak yang maju gitu. Apakah ada belum? Nah, akhirnya apa? Dilakukan perubahan di peraturan pemerintah dengan memasukkan BUMDes dan BUMDesma sebagai subjek badan usaha yang mendapatkan fasilitas PPh 0,5%. Ya, tapi bagi siapa? Bagi usaha yang melampaui omset brutonya melampaui 4,8 miliar setahun. Ya. Bagi yang melampaui 4,8, jadi thresholdnya 4,8 miliar. Ya. Tuh. Jadi kesempatan teman-teman untuk mendapatkan fasilitas keluar di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, nanti bisa dibaca ya sendiri. Ada fasilitas itu. Ya. Kita dulu sebentar, Pak. Ada azan, kita pergi sebentar.
teman-teman semuanya, tadi saya tidak bicara kelembagaan ya. Saya kira dengan sudah mendapatkan sertifikat badan hukum, saya anggap kelembagaannya sudah tuntas. Apakah masih ada persoalan di kelembagaan? Nanti tolong disampaikan saya, karena saya masih mendapatkan banyak pertanyaan tentang pengelolaan, keterlibatan teman-teman UPK dengan posisi kepala desa segala macam masih banyak pertanyaan. Saya sangat bersyukur kalau hal-hal macam itu sudah tidak ada di Kebumen. Dan kita sekarang tinggal bicara bisnisnya, gitu kan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, terakhir saya ingin bertanya ke Bapak-Ibu sekalian. Siapa yang nanti 1-2 orang silakan memberikan gambar. Kira-kira kenapa Kebumen itu menjadi kabupaten termiskin? Baik, monggo siapa yang volunteer jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya akan kasih hadiah. Silakan. Monggo Pak. Dari Bumdesma mana? Oh. Monggo, silakan. Oke. Saya Nur Ahmadi dari Bumdesma Mitra Dana Lestari Kecamatan Petanahan. Menanggapi diskusi pada hari ini bahwa pertanyaan kenapa Kebumen itu menjadi termiskin. Ini kalau menurut pengamatan saya satu hal yang paling pokok adalah tentang minimnya investasi, Pak. Kalau menurut saya, seperti kita berbanding di kabupaten lain, di sana ada perusahaan-perusahaan sehingga orang itu cenderung untuk berurbanisasi bahkan menjadi TKW atau TKI, Pak, di luar. Walaupun itu menjadi sebuah sumber pendapatan kepada pemerintah. Setidaknya apabila dari kementerian atau hal manapun yang membidangi, jika datangnya banyak investasi, seperti contoh pada penyelenggaraan KIE pada hari ini sampai dengan tanggal 24 ke depan, itu saya pikir pameran yang dimaksud itu tujuannya bagus, tetapi kita belum bisa menilai seberapa banyak sih serapan investasi yang masuk ke Kebumen, seberapa banyak sih setelah ada pameran itu ada orang yang menanamkan modal di Kabupaten Kebumen, sehingga sektor kelebihan SDM, tingkat tenaga kerja yang tinggi itu bisa terserap di Kabupaten Kebumen sehingga bisa membangun Kebumen. Itu menurut saya seperti itu. Jadi hal pembanding adalah karena satu hal minimnya investasi di Kabupaten Kebumen. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Investor itu akan datang ketika melihat potensi. Ketika sudah nampak ya, potensinya pasti akan datang dengan sendirinya. Bagaimana menampakkan potensi itu menjadi penting bagi kita. Baik, ada lagi yang mau nambahkan? Silakan dari. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Direktur Bumdesma Sadang Mandiri. Wakil sebenarnya harusnya awak sama sikil tok, Pak. Tidak boleh berpendapat. Tapi dengan pertanyaan dari Bapak yang agak memancing saya kepengen mengeluarkan unek-unek. Jadi begini, Pak. Kenapa Kabupaten Kebumen salah satu kabupaten miskin? Kalau ini pendapat saya ya, Pak, mudah-mudahan salah. Seorang pemimpin di Kabupaten Kebumen sampai tingkatan paling bawah kepala desa dianggap sukses dan maju apabila sudah membangun infrastruktur, entah jembatan atau jalan. Sementara kurang memikirkan pengembangan ekonomi. Dari tempat saya umpamanya di Sadang, ini kan punya potensi pegunungan, batu dari Lukulo, ada objek wisata, hutan pinus dan sebagainya. Ini pengembangannya kurang barangkali kurang pendampingan dari tingkat kabupaten untuk menggali masing-masing potensi di kecamatan.
Umpamanya daerah selatan mungkin memang pantainya sudah berjalan. Di pegunungan menurut saya kurang dilirik, Pak. Karena memang Sadang atau Karanggayam dianggapnya pegunungan, orangnya ya kurang maju, pendidikannya ya kurang maju. Begitu, Pak. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua pendapat. Ada lagi? Satu lagi? Ibu silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya wakil dari BUMDes Bodronolo, Kecamatan Kebumen. Tadi pertanyaannya tentang mengapa Kebumen menjadi salah satu kabupaten yang termiskin. Ini menurut pendapat saya, melihat dari di sekeliling masyarakat di sekitar kita, ini dikembalikan lagi ke sumber daya manusianya, Pak, sikapnya. Jadi mungkin pemerintah memberikan bantuan, tapi kalau dari diri kita sendiri tidak ada semangat, etos kerja untuk bangkit, mencari untuk kesejahteraan keluarga kita sendiri, bahkan bisa menghidupkan masyarakat sekitar, tentunya itu akan merubah hidup kesejahteraan. Jadi yang memang dari sumber daya manusianya itu harusnya memang mau berubah untuk bisa menjadi manusia yang bangkit dari kesejahteraan seperti itu. Mungkin ada tambahan, Bu? Ya, mungkin itu Bapak. Terima kasih. Bu, Kebumen itu jarak ke Jogja hanya 1,5 jam. Ya? Jogja itu kota pendidikan. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan itu? Kalau persoalan sumber daya manusia. Ya, ini di masyarakatnya kita, Pak. Jadi mungkin masyarakat yang di sekitar kita itu kan ada yang memperoleh bantuan, terus kadang sudah itu untuk usaha, tapi ketika usahanya itu mungkin berhenti, rasa putus asa, tidak mau mencari lagi jalan untuk berusaha seperti itu. Kira-kira solusinya apa kalau kaitannya dengan BUMDesma? Ya, kita harus memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk bisa mereka memiliki wawasan, terutama untuk yang mungkin pendidikannya tidak sampai sarjana seperti itu. Sanggup ya? Insya Allah, Bapak. Ya udah, saya kasih hadiah 75 juta, tapi untuk kegiatan pelatihan usaha. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terus Pak sebenarnya? Panoramati, kira-kira solusinya apa Pak? Tolong Pak Nasir, Pak Tumba dicatat ya. Iya. Untuk solusi, jangan lupa kegiatan utamanya pemanfaatannya untuk pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, usaha. Untuk solusi yang pertama itu kalau menurut saya itu dari internal diri kita itu harus bisa melihat potensi kewilayahan, Pak. Kalau menurut saya. Jadi apa yang sekiranya bisa dikembangkan, itu potensi apa yang bisa dikembangkan, kemudian kalau secara investor kemungkinan secara kelembagaan kami tidak mampu untuk itu. Tetapi mungkin harus melibatkan kepada pihak lain, atau sekiranya kita tidak bisa mendanai, seperti contoh di kecamatan kami itu di wilayah pesisir pantai itu dengan adanya potensi garam di sana, kemudian ada tambak udang, dan mungkin ada potensi wisata mungkin untuk bisa dikembangkan, sehingga mungkin bisa koordinasi dengan
Deperindak atau mungkin pariwisata dan lain sebagainya untuk mengembangkan potensi itu untuk bersama-sama. Kalau tadi disampaikan tentang sharing dana itu juga bagi kami tidak masalah untuk pengembangan itu. Cuman kita di sini keluar agak sedikit Pak Setio bahwa berkenaan dengan idel di kita bahwa kita itu masih mengacu pada PTO Pak, sehingga kita itu terbentur bahwa ini hanya untuk perguliran saja. Pengembangan yang usaha lainnya itu masih mengacu pada penyertaan modal dari desa-desa. Demikian untuk pandangan kami. Oke, nanti yang itu kita bicarakan. Gagasan Bapak yang konkret apa? Ya, Ini untuk menarik investor ya? ya, ya. Sementara ini untuk gagasan kami di wilayah pesisir itu ada potensi wilayah wisata. Walaupun sementara ini sedang dikelola oleh BUMDes. Saya pikir misalkan kita bisa bekerja sama ke dalam bentuk wahana dan lain sebagainya, kita bisa mendatangkan jenis wahana yang lainnya di tempat itu, akan ada banyak pengunjung di sana dan akan menaikkan pendapatan retribusi dan juga pendapatan dari kelompok SPP dalam sektor perdagangan di sekitar itu, gitu Pak. Ya. Bapak sekalian, untuk sektor-sektor tertentu memang kebutuhan investor dari luar daerah sangat penting. Tetapi kalau untuk mengembangkan wisata lokal, ya, kenapa nggak berpikir tentang investor dari dalam sendiri, Pak? Dari masyarakat sendiri. Kalau hanya sekedar penyediaan wahana-wahana gitu kan, kenapa nggak kita optimalkan investor dari masyarakat lokal, masyarakat tempat? Ini contohnya banyak. Kota Panrami itu satu BUMDes di Mojosari itu mengembangkan satu kawasan wisata kehutanan itu hanya mengandalkan investasi masyarakat. Memang kita belum atur regulasinya, tetapi di PP 11 sudah muncul investasi masyarakat. Makanya gagasan tentang itu silakan dikembangkan. Saya kasih 75 juta juga untuk tahun depannya. Tapi tujuannya adalah untuk mengembangkan, dan saya ingin investasi masyarakat bisa bangkit. Ya. Kemudian apa gagasan konkretnya Pak? Kalau dari wilayah Kecamatan Sadang ini kan banyak orang yang berdagang atau usaha itu kan karena kepengen meningkatkan ekonominya keluarga. Jadi belum ada usaha bersama dari masing-masing desa yang punya potensi. Contoh umpamanya di Sadang ada beberapa desa yang punya potensi untuk mengelola wisata. Di Sadang ada 3 embung. Ini masing-masing hanya inisiatif dari pemuda Karang Taruna di desa. Selanjutnya ada potensi di Sadang ini banyak tunggak jati yang sampai saat ini harganya lumayan tinggi karena awam tidak ada yang memberi pelatihan. Mereka hanya melihat kalau orang Sadang punya tunggak kepengen bikin itu, ngundang orang, hanya bisanya menyediakan bahan baku tunggaknya yang, tapi belum bisa menciptakan sendiri. Akhirnya kalau menjual itu ya akhirnya agak tertipu gitu loh Pak. Tidak melihat kemarin bikin meja tunggak satu biayanya berapa, begitu ditawar orang kelihatannya tinggi, begitu dilihat dari ongkos nggak ada untung. Nah kepengennya orang-orang yang kayak punya banyak bahan baku tunggak itu bisa menciptakan sendiri, tidak harus ngundang tukang. Maka kalau mau menjual bisa lumayan, bisa dibentuk Karang Taruna menciptakan kreativitas dari bahan baku tunggak. Selama ini tunggak, mungkin bisa mengembangkan ke depan ranting-rantingnya. Yang kecil-kecil itu dianggap tidak berguna Pak. Sebenarnya kalau mereka punya wawasan agak luas, sebenarnya bisa dibikin jadi pajangan dinding atau yang lain-lain Pak. Nilainya mungkin agak tinggi. Terus selanjutnya ada banyak
makanan ringan Pak, seperti di Sadang ini banyak ceriping busil dan ceriping pisang. Rata-rata rumahan, semata-mata ingin meningkatkan ekonomi keluarga, belum dibikin usaha bersama. Mereka hanya menjual ke warung-warung lokal, belum bisa sampai ke Kebumen. Mungkin dari packing belum bisa. Yang menarik seperti apa? Begitu Pak kira-kira Pak. Terus Ya, idenya apa? gimana Pak? Idenya apa? Idenya, gagasannya apa? Ya mungkin ada dari dinas terkait di Kabupaten Kebumen datang ke desa-desa yang ada di Kecamatan Sadang. Lurah, kepala desa mesti tahu potensi di desa masing-masing apa, unggulannya apa, yang paling banyak bahan bakunya apa. Kalau kayak di tempat saya ada tunggak jati dan ibu-ibu rumah tangga berlomba-lomba, bukan berlomba, bersaing, masing-masing bikin ceriping pisang dan ceriping busil. Tapi kan mereka sikut-sikutan. Yang maksud saya yang dilakukan oleh Bumdesma itu apa? Ya saat ini ya belum Pak. Nah, ya maunya apa gitu? Gagasannya apa? Tadi kan Bapak cerita. Kalau ya maunya ya pelatihan untuk masyarakat membuat kelompok usaha bersama agar pengusaha ceriping pisang itu bersatu, tidak saing-saingan. Kami bisa membantu untuk pemasaran, bisa sampai ke JB, bisa sampai ke Rita, begitu Pak. Benar ya? Bisa ya? Insya Allah. Serius? Serius Pak. Sadang, karena selama ini kan julukannya jelek banget Pak. Sadang nek orang angsa orang madang katanya Pak. Ya udah, saya yakin ide-ide itu semua punya gitu ya. Iya. Tapi yang Anda yang beruntung dapat 75 juta. Amin, alhamdulillah. Tapi disusun proposalnya ya. Baik. Proposal jadi kegiatannya itu konkret, sasarannya jelas, dan yang paling penting adalah impact-nya mengatasi masalah kemiskinan meskipun skala kecil. Iya. Ya, saya kira itu dari teman-teman yang lain. Ini hanya stimulan, Bapak Ibu sekalian. Kementerian kami nggak punya berduit banyak. Termasuk yang kerajinan dari kayu ya Pak. Monggo silakan. Mereka bikin kadang-kadang mau jualnya bingung Pak. Silakan. Karena orang di Sadang taunya ke sawah, nggak tahu seni Pak. Manfaatkan dana yang sangat kecil ya untuk bisa impact yang Baik, terima kasih. ya. Yang lainnya saya kira ini simulasi, jadi nggak usah berkecil hati. Yang nggak dapat. Ya. Karena saya yakin semua punya uang ini, semua punya uang. Nggak tahu 1 miliar, 2 miliar pasti punya. Ya banyak kan. Nah tinggal inspirasi apa yang perlu di. Baik, saya kira itu pemaparan saya, apa yang perlu sharing-sharing dari saya barangkali. Gus Din, ada sesuatu yang disampaikan Gus? Ini Pak Nurudin adalah tim advisory Pak Menteri, barangkali apa ada diskusi silakan. Monggo, barangkali masih ada waktu ya Pak. Monggo kalau ada yang, oh ya tentang PTO, jadi begini Bapak sekalian, begitu sudah berdiri Bumdesma, ya PTO itu silahkan di-review, silahkan direvisi, ya dituangkan dalam anggaran dasar. Kalau untuk untuk perguliran memang saran kita gunakan PTO dan yang sudah di-review menjadi anggaran dasar. Mengenai aktivitas-aktivitas lain, ya tuangkan SOP-nya di dalam anggaran dasar. Jadi tidak terbatas PTO kunci mati enggak Pak. Jadi silahkan saja di-review, musyawarah gitu ya. Apa yang perlu penyesuaian dan segala macam. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih paparannya dari Bapak Direktur. Mohon tepuk tangan bersama untuk disampaikan. Selamat nanti kepada 3 orang Bumdesma yang mendapatkan bantuan segera untuk menyusun proposal secara teknis lebih lanjut. Kemudian barangkali daripada Bapak yang lain, Bapak Gelombang, Bapak Nasir, ada penyampaian, kami berikan kesempatan Bapak. Sebelum nanti kami berikan kepada peserta untuk tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Direktur, izin Pak Kadis, Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menguatkan dari apa yang
disampaikan oleh Pak Nugroho Satyo Nagoro selaku memang dia di pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa. Sebetulnya saya ingin melihat pada yang lebih konkret di kelompok simpan pinjam sebetulnya, SPP. SPP ini kan sejak dimulainya awal dana bergulir masyarakat yang dikelola oleh unit pelaksana kegiatan ini kan sungguh luar biasa, sehingga secara nasional itu 12 triliun terkumpul begitu. Tapi yang kita lihat itu sebetulnya kelompok SPP ini, simpan pinjam perempuan ini kan perkumpulan aktif begitu. Kedepannya itu seperti apa kita harus memperkuat posisi SPP itu, karena dari kelompok-kelompok perempuan di pedesaan ini, saya tidak mau ngomong kemiskinan ya, karena kalau orang Jawa ngomong kemiskinan ini kelompok yang memiliki keterbatasan sehingga negara harus hadir untuk menolong ibu-ibu ini ya. Kelompok perempuan ini kan ada juga kepala rumah tangga gitu. Yang itu sebetulnya ingin kita lihat ke depannya itu bagaimana cara kita memperkuat posisinya dia itu. Kalau posisinya dia pada posisi dia menjalankan usaha skala rumah tangga itu, bagaimana ini bisa dibantu baik melalui usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa bersama ini, tapi di tingkat kementerian ini kita belum mendapatkan ceritanya. Saya tadi konsultasi ke Pak Ahmadi itu, ini saya ceritakan, Gus Menteri waktu kita menghadap itu kita perlu cerita yang menarasikan bahwa kelompok simpan pinjam perempuan ini yang dulu awal bergulir itu kan potensi usia putus sekolah anak di rumah tangga itu pasti tinggi. Dengan adanya dana bergulir masyarakat itu, potensi putus sekolah baik di tingkat SD, SMP maupun SMA itu bisa dicegah. Bahkan kalau bisa mensarjanakan. Apakah ada cerita-cerita gitu? Ternyata ada begitu. Ada ya? Lah. Iya. Lah. Iya. Saya sungguh sangat ini kan cerita yang harus disuarakan oleh Gus Menteri, karena Gus Menteri ini adalah bagaimana proses keberhasilan ini dibuat yang kebijakan ini kan cerita-cerita kasus ya, satu. Kalau ini dibuat lebih besar, artinya menjadi kebijakan nasional level Kementerian Desa, supaya cerita ini agar dapat tidak hanya Kebumen tapi juga seluruh Indonesia gitu. Itu sih sebetulnya melihat dari, kalau kami namanya kan evidence base ya, berdasarkan fakta temuan lapangan, gimana ini kemudian ditangkap menjadi kebijakan. Kalau Pak Ahok ini kan tadi menantang bapak-bapak untuk membuat perencanaan di wilayah kecamatan dengan potensi sumber daya alam yang tersedia. Yang diintervensi itu bukan pada sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Jadi apa yang mesti harus ditingkatkan lagi, kemampuan apa lagi yang supaya keberdayaan itu lebih dirasakan manfaatnya begitu. Bantuan itu kemudian jenengan-jenengan ini akan rumuskan dalam bentuk kegiatan produktif usaha begitu. Itu nanti akan nyambung dengan yang tadi itu, kelompok perempuan itu berhasil mensarjanakan anaknya dari usaha perguliran itu. Kan kalau capaiannya presiden kan berarti sumber daya manusia di desa ini jika diberi kesempatan meskipun terbatas, ternyata peluang itu dimanfaatkan dengan baik begitu. Sehingga SDM sumber daya manusia itu tidak mungkin satu
satu desa, satu sarjana itu mungkin kecil, satu desa mungkin 100 sarjana begitu. Sehingga indeks pembangunan manusia, mohon maaf ini agak lebih sulit bahasanya. Indeks pembangunan manusia itu kalau ini Kebumen yang tadi 16%, itu dengan mengentaskan melalui sarjana itu, ini kan berarti indeks pembangunan manusia itu akan naik Kebumen itu, sehingga sumber daya manusia, daya saing itu akan dirasakan langsung oleh jenengan sedoyo gitu. Ini yang sebetulnya mau kita capai begitu. Ini yang indeks pembangunan manusia di Kementerian Desa, di pedesaan ini dirumuskan bersama supaya cerita-cerita tadi itu, bukti-bukti lapangan itu mungkin akan diperbesar mungkin ya. Dari segi permodalan begitu. Mungkin tidak melalui Kementerian Desa, melalui lembaga-lembaga yang lain. Ada kelembagaan, saya tidak ahlinya, ada pembiayaan kredit ultra mikro gitu. Yang itu Bumdesma LKD karena berbadan hukum bisa kerjasama begitu. Cuman syaratnya harus tidak terlalu berat, sesuai dengan kemampuan dari kita yang miliki. Begitu sebetulnya. Itu dalam rangka untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM sebetulnya, yang nanti akan bermanfaat bagi masyarakat desa. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Nasruddin. Wonten cukup Pak Nuk, Pak Dir, Pak Kadis, Jemanun. Kami kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian Bapak Ibu semua, mungkin kami berikan 3 kesempatan bagi penanya. Atau mas tambahan lagi kalau oke, tanya jawab saja ya. Kami beri pertama di termin pertama 3 penanya, monggo dari peserta. Oh, oke, 1 termin saja nih, berarti kita berikan 3 penanya saja. Yang pertama, oh sekaligus 5, ya. Pak Ulul, Mas Mulyanto, ada lagi Bapak Ibu, Pak Nur Ahmadi, 3 saja. Dari Simpan Pinjam Perempuan barangkali kelompok ada. Oh, depan dari Sempor nih, Pak Nur Fuadi. Kemudian dari belakang dari Lulus Pesantren. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Ulul dari Botrono. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo timah dari yang depan, mengingat waktu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya sedikit menanggapi atau menyampaikan beberapa hal dari diskusi yang tadi, paparan yang disampaikan oleh Pak Din. Yang pertama berkaitan dengan PTO, Pak. Kalau tidak salah di Peraturan Menteri Desa nomor 15, Pak, di sana disebutkan bahwa dana bergulir hanya dapat dilakukan untuk dana bergulir. Pengembangan usaha hanya bisa dilakukan dari hasil usaha, kalau tidak salah seperti itu. Sehingga kami masih sampaikan ada beberapa yang itu menjadi klausel yang sangat menakutkan bagi kami, Pak. Contoh di kabupaten tetangga kami yang menggunakan dana bergulir untuk inisiasi usaha, ternyata berujung kurang beruntung, Pak. Harus masuk di ranah hukum. Sehingga kami pada saat menerjemahkan dari Permen Desa 15 tersebut, dituangkan ADRT dan PTO, masih sangat berhati-hati karena ada klausal itu. Sehingga kalau memang nanti dari ketika ini Pak Nugroho, beliau juga kayaknya masuk di grup pembadan hukuman ya Pak, itu sudah kami sampaikan agak lama, Pak, karena di Permen Desa 15-nya berbunyi demikian. Sehingga akan peluang sangat bagus bagi kami apabila ada petunjuk ulang atau arahan ulang berkaitan dengan itu. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua berkaitan dengan pajak. Kalau di pajak kami agak kesulitan, Bapak, dengan batas maksimal omset 4,8 miliar per tahun.
dana bergulir terkecil di Kabupaten Kebumen itu 7 miliar. Sehingga kalau omset 4,8 miliar untuk sebagian besar atau bahkan lebih dari separuh di Kecamatan Kebumen itu jelas terlampaui, Pak. Sehingga kami harus dikenakan pajak ya tetap di atas 4,8 miliar. Karena dana bergulir target kami saja di Bodronolo perguliran 2023 itu 7,8 miliar, Pak. Kalau itu tidak tercapai, maka dari indeks penilaian perusahaan kami kurang sehat, kan gitu. Tapi kalau itu tercapai, maka pajak saya menjadi incaran yang sangat luar biasa dari Dirjen Pajak. Ini sehingga kami mengusulkan dari teman-teman di Bumdesma ini, apakah bisa ada solusi begini, Pak? Untuk yang ex dana PNPM, tolong walaupun berapapun omsetnya tetap tidak kenakan pajak. Karena di PP 11 dan Permen Desa 15 dinyatakan bahwa dana bergulir masyarakat digunakan sebesar-besarnya untuk pengentasan kemiskinan. Bahkan hasilnya juga digunakan sebesar-besarnya untuk pengentasan kemiskinan. Bagaimana pengentasan kemiskinan omset yang berjalan itu kena pajak? Sementara kalau pajak dari kami itu untuk laba bersih tahun 2022 kami sampai 1,2 miliar, Pak. Kalau 11% 100 juta, Pak. Kalau itu digunakan untuk dana sosial, sudah berapa masyarakat kami yang terentaskan? Sehingga mungkin Bapak kalau memang diperkenankan itu, kami mohon kebijakan atau arahan lebih lanjut berkaitan dengan pengenaan pajak. Karena terakhir ini kemarin juga dari Dirjen Pajak ini sudah menelpon kepada kami, Pak, kalau di PP 55 kan 4 tahun ya, Pak. 4 tahun setelah beroperasional baru mendapatkan pajak. Tapi penggunaan pajaknya akan terhitung sejak tahun pertama operasional, walaupun ditagihnya 4 tahun yang akan datang. Sehingga ini bagi kami cukup gede-gede, Pak, kalau kami nanti dalam 4 tahun itu 0,5%, Pak. Kalau laba bersih kami 1 miliar katakanlah, untuk 4 tahun itu 4 miliar kali setengah persen berapa, Pak? Coba kalau itu digunakan untuk pengentasan kemiskinan atau program-program yang lain. Itu yang kedua. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang kaitannya dengan aplikasi, mohon maaf mungkin Bapak dulu yang menerima kami di Jakarta ya, Pak, bahwa kami mencoba, Pak, berkaitan dengan aplikasi ini. Kami baru terdengar, Pak, di kami ada keputusan menteri apa yang 137 ya tadi ya. Kalau kami adalah di keputusan menteri 136 kalau nggak keliru, tentang standarisasi akuntansi. Tapi kalau petunjuk aplikasi 137 ini kami baru dengar hari ini, Pak. Sehingga mohon maaf, kami bekerja sama dengan beberapa teman di Semarang dan di Jogja. Kami sedang mengembangkan aplikasi, Pak. Kalau kemarin agak terhambat karena kita mengujukan Permen Desa, keputusan Menteri Desa 136. Yang 136 itu ternyata disahkan di Desember 2022, tapi di Maret itu terinformasikan masih di bagian hukum. Mohon izin, sehingga ini sesuatu yang baru, Pak. Tapi insya Allah anggaran dasar dan rumah tangga, karena Permen Desa, keputusan Menteri Desa 136 tidak jauh dari Permen Desa 3 namanya tentang Bumdesma. Itu yang kedua. Sehingga mohon izin Bapak, berkaitan dengan aplikasi itu mungkin akan sangat kami harapkan apabila dari Kementerian Desa itu ada aplikasi standar nasional, Pak. Bukan hanya standarnya, Pak, tapi perlakuannya yang sama. Contoh, mungkin Bapak pernah dengar adanya dari SIUPK online yang ada di Jawa Timur, atau kami juga memakai, Pak. Tapi ternyata kami berusaha di Jogja ada aplikasi lain, Pak. Di Klaten ada aplikasi lain, Pak. Walaupun standar akuntansinya sama, tapi pada saat itemnya, rekeningnya tidak sama, maka kami akan kerepotan. Contoh di Kabupaten Kebumen, Pak, itu sampai dengan hari ini baru kalau nggak keliru ada 10 atau 15 kecamatan yang menggunakan aplikasi dari SIUPK online. Tapi di isinya juga ada yang berbeda. Itu satu kabupaten, Pak. Sehingga kami akan lebih baik mengusulkan pada Kementerian Desa apabila ada aplikasi online secara nasional, kami sangat dukung itu, Pak. Bahkan kami dengan Pak Kepala Dinas kemarin, kalau
untuk servernya kami akan uji cobakan dengan milik dari Diskon Info. Ini Pak Kepala Dinas kemarin yang mengusulkan, Pak. Sehingga pada saat nanti aplikasi nasional, servernya akan kita gabungkan dengan Diskon Info Kabupaten. Terus yang ketiga nanti Bapak Ibu sekalian, untuk yang lain mungkin kalau nanti saya semua sekedar melaporkan Bapak bahwa saya sangat terima kasih sekali kaitannya dengan Bu Besok Budrunullah. Kami mohon bimbingan dan arahan. Tadi Bapak ngendiko dengan PT Berdikari, Pak. Ini kalau nggak keliru penyedia protein tingkat nasional, Pak.